Halo, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi atau yang sering disebut dengan high order thinking skill. Apa sih high order thinking skill itu? Jadi high order thinking skill ini jika diterjemahkan berarti keterampilan berpikir tingkat tinggi. Secara harfiah, high order thinking skill ini dibagi menjadi 5 ranah atau 5 bagian ya. Jadi, yang pertama adalah critical thinking atau berpikir kritis. Berpikir kritis adalah berpikir yang menganalisis, menghubungkan dan mengevaluasi semua aspek dari situasi atau masalah. Termasuk di dalamnya mengumpulkan, mengorganisir, mengingat, dan menganalisa suatu informasi. Jadi, orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis ini tidak mudah untuk menerima suatu informasi, apalagi membenarkannya tanpa melakukan analisa yang mendalam terlebih dahulu. Jadi critical thinking atau berpikir kritis ini merupakan salah satu ranah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya sudah pasti ya, karena keterampilan berpikir tingkat tinggi itu pertama-tama harus didukung oleh kemampuan seseorang dalam berpikir kritis. Nah, secara umum keterampilan berpikir ini sebenarnya terdiri dari 4 tingkatan. Yang pertama adalah recall thinking atau biasa disebut dengan menghafal. Yang kedua adalah basic thinking atau kemampuan dasar dalam berpikir. Yang ketiga adalah critical thinking atau berpikir kritis. Yang keempat adalah creative thinking atau berpikir kreatif. Jadi critical thinking ini berada pada level 3 dalam proses berpikir. Jadi sudah paham kan? Ranah yang pertama adalah critical thinking atau berpikir kritis. Selanjutnya, apa sih ranah kedua dari keterampilan berpikir tingkat tinggi tersebut? Yang kedua adalah communication skill. Apa sih yang dimaksud dengan communication skill? Communication skill secara artian adalah kemampuan berkomunikasi. Kan kita sudah biasa berkomunikasi, sudah biasa bertutur sapa dengan orang-orang. Itu beda ya. Kemampuan berkomunikasi di sini adalah bagaimana seseorang dalam mempengaruhi lawan bicaranya, atau dengan kata lain kemampuan berretorika. Kemampuan berkomunikasi ini sangat penting untuk menunjang karir Anda ke depannya. Misalnya saja, kita ambil sampel seorang sales mobil. Sales mobil, ketika dia memiliki kemampuan berbicara kepada customer atau pelanggan, dia bisa menjual beberapa unit mobil per bulan. Bayangkanlah misalkan dia jual 10 unit dengan fee sebesar 5 juta per unit. Lumayan kan, bisa dapat 50 juta per bulan. Bandingkan dengan jika kita menjadi seorang pegawai negeri sipil, hanya dapat gaji 2-5 juta per bulan. Jadi communication skill ini sangat penting, bukan hanya kepada seorang penjual atau sales ya, kepada seorang pemimpin atau yang lain. Sangat penting untuk menguasai kemampuan berkomunikasi ini, karena kemampuan berkomunikasi ini akan menjadi daya tarik, akan menjadi stimulus bagi orang untuk mendengar, mengikuti, atau merespon pembicaraan kita. Ranah yang ketiga adalah collaboration skill. Apa yang dimaksud dengan collaboration skill? Secara etimologi berarti kemampuan bekerja sama. Jadi ada sebuah ungkapan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, setiap masalah atau setiap problem
atau setiap hal yang dikerjakan secara bersama-sama pasti akan menghasilkan solusi yang lebih banyak, menghasilkan ide dan gagasan yang lebih banyak, menghasilkan sudut pandang dan paradigma berpikir yang banyak. Beda halnya jika bekerja sendiri. Tidak banyak referensi yang bisa kita dapatkan. Collaboration skill di sini sangat penting untuk dikuasai karena mengajarkan kita dalam bekerja sama dalam meraih suatu tujuan. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi ini sangat direkomendasikan untuk menguasai yang namanya collaboration skill. Selanjutnya adalah kreatif dan inovatif. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kreatif dan inovatif? Kreatif ini adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan hal-hal yang baru, hal-hal yang unik yang belum pernah dibuat atau dihasilkan oleh orang lain. Sedangkan inovatif adalah menciptakan sesuatu yang baru dengan mengubah sesuatu yang sebelumnya ada. Jadi kalau dalam bahasa lainnya ATM, analisa, tiru, dan modifikasi. Jadi ini termasuk dalam ranah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kreatif dan inovatif. Orang-orang yang kreatif itu selalu mendapatkan jalan untuk menemukan kesuksesannya. Orang kreatif itu berbeda dengan orang pintar. Orang pintar berpikir sesuai dengan pola yang biasa ada, tapi orang kreatif itu berpikir dengan thinking out the box. Dan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang terakhir adalah confidence self atau percaya diri. Percaya diri adalah modal yang sangat penting bagi seseorang. Percaya diri akan membuat orang merasa nyaman, merasa yakin dengan kemampuannya, dan akan menciptakan sugesti-sugesti positif dalam pikirannya. Jadi percaya diri ini sangat berkaitan dengan orang-orang yang memiliki pikiran positif dan memiliki optimisme yang tinggi. Jadi saya harap kalian juga percaya diri agar bisa meraih dan mewujudkan mimpi kalian. Demikian presentasi saya tentang 5 ranah berpikir tingkat tinggi.